25% menghasilkan 12 ampere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan masih semangat pagi. Pada hari ini saya sedikit akan mengupas mengenai MCB 3 fasa. Sebelumnya memang materi sudah disampaikan, yaitu MCB 1 fasa. Sekarang kita kembali ke MCB 3 fasa. Seperti apa MCB 3 fasa? Seperti ini. Para pemirsa sekalian, di MCB 3 fasa tentunya ada line R, S, dan T. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya NFB. Nah, pertanyaannya apa pembedanya di sini? Itu saja. Lalu runutan bagaimana kita menentukan merencanakan sebuah komponen adalah pada beban berapakah kita akan mengerjakan komponen-komponen kontrol atau daya ini untuk dialiri arus listrik, ya. Coba kita kupas dulu apa itu MCB dan NFB, ya. MCB yaitu kepanjangannya miniatur circuit breaker. Ini tentunya arus kerjanya biasanya itu kecil, di bawah 100 ampere, ya, di bawah 100 ampere, ya. Yang kedua adalah NFB atau no fuse breaker. No fuse breaker ini arus kerjanya pada umumnya bekerja di atas 100 sampai ribuan ampere, ya. Jadi ada batasan kerja, ya. Ketika 100 ampere ke bawah itu tugasnya miniatur circuit breaker, sedangkan 100 sampai 1000 ampere itu tugasnya no fuse breaker, ya. Ini sedikit saja perbedaannya yang saya kupas karena orientasi kita ingin mengetahui berapa besar MCB atau NFB yang dibutuhkan untuk dialiri arus terhadap bebannya. Oke. Selanjutnya yaitu kita punya beban, ya, motor listrik 3 fasa, ya, otomatis di sini ada dayanya 5,5 kW, ya. Kalau menurut perhitungan rumus bahwasanya adalah, ya, daya, ya, kalau ini 3 fasa akar 3 dikali dengan tegangan dikali dengan arus dikali dengan cos P, ya, karena ini alternating current, ya, yang tadi dibahas, ya, sebelumnya. Selanjutnya kalau kita mencari arus daripada motor listrik ini sendiri, maka daya yang tertera di sini ada 5,5 kW, ya. Berarti kita coba sederhanakan menjadi satuannya menjadi 5.500 watt saja. Kilonya kita konversi, ya. Nah, oke. Karena di sini ada rumus yang kita tetapkan bahwasanya motor listrik 3 fasa itu daya dibagi dengan akar 3 dulu, ya. Akar 3. Akar 3 kita masuk, desimalnya yaitu 1,73. Lalu tegangan. Tegangan kita ini memakai tegangan 3 fasa. 380 kita ambil sampel contohnya. Lalu cos P-nya kita tetapkan saja 0,8, ya. Oke. Selanjutnya para pemirsa sekalian, di sini motor listrik 3 fasa ini tentu penerjemahannya daya yang bersangkutan, ya, akan dibagi oleh pengali daripada akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali arus, karena ini yang akan kita cari. Jadi hanya akar 3 dikali tegangan dikali cos P. Sehingga secara perhitungan tadi akar 3 1,73 dikali dengan 380
dikali 0,8 menghasilkan 525,95 ya. Selanjutnya dihasilkan dari pembagian ini 5.500 watt dibagi dengan 525,95 menghasilkan 10,45 ampere ya. Ini dihasilkan daripada arus yang mengalir ke motor listrik. Maka di dalam sifat daripada MCB perlu ada yang namanya recovery atau safety factor. Safety factornya kita menurut beberapa referensi bisa 120, bisa 125 ya. Nah, di sini kita coba di safety factornya 125% ya. Dikali dengan ampere nominal yang barusan kita cari, sehingga menghasilkan yaitu setelah dikali 125% menghasilkan 13 ampere. Oke, para pemirsa sekalian, otomatis kalau kita mengetahui ampere yang dibutuhkan oleh motor listrik dan dilengkapi dengan safety factor daripada perangkat MCB-nya sendiri, maka kita tentukan MCB berapa yang harus kita pakai pada MCB 3 fasa. Kita lihat di sini ada satu, bentuk fisiknya satu, ada 2 dan ada 3 ya. Kita ambil yang 3 pas ini. Nah, kalau kita lihat dari rating arus ya, kapasitas arusnya, MCB 3 pas hanya menyediakan 6 ampere, 10 ampere dan 16 ampere. Sedangkan kita membutuhkan 13. Di sini range yang harus kita perhatikan di antara 10 dan 16. Maka kita ambil rating yang tertinggi ya, 16 ya. Oke. Kesimpulan, untuk menentukan nilai MCB yang disesuaikan dengan beban motor listrik dengan daya yang tersedia 5,5 kW adalah sebesar 16 ampere. Karena tadi setelah kita lihat arus nominal pada motor listrik dan dikalikan dengan safety faktornya 125% menghasilkan 13 ampere. Sedangkan sudah barang tentu kita ketahui tidak ada nominal itu karena adanya 10 dan 16 ampere. Jadi kita tetapkan saja nilai rating tertinggi dari MCB itulah yang mewakili untuk kita jadikan perangkat yang terpasang. Demikian, next nanti kita akan bahas berapa besaran magnetic contactor dan berapa besaran tentunya pada thermal overload relay. Jadi harapannya adalah satu kesatuan dari MCB, dari MC, dari Tor dan elektromotor sehingga dioperasikan secara aman. Terima kasih. Selamat jumpa kembali dengan komponen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.